Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah." Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu, rendahkan. Engkau berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri, ibumu hanya orang bodoh yang tinggal di desa, namun Allah mengatakan rendahkan dirimu di hadapan ibumu. Engkau pejabat tinggi dan pegawai negeri, sementara ibumu hanya petani miskin di sudut kampung. Kata Allah, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu untuk kedua orang tuamu. Suatu hari, Bunda Imam Abu Hanifah menjumpai Abu Hanifah. Ibunya mengatakan, wahai Nu'man, karena Abu Hanifah nama aslinya adalah Nu'man bin Thabit. Ibunya mengatakan, wahai Nu'man, apa hukumnya ini dan itu? Ibunya datang untuk bertanya hukum. Imam Abu Hanifah mengatakan, ibu tunggu sebentar. Tunggu sebentar ibu. Abu Hanifah memanggil muridnya Abu Yusuf. Setelah Abu Yusuf mendatang, Abu Hanifah mengatakan, wahai Abu Yusuf, ibuku bertanya, tolong kau jawab. Akhirnya Abu Yusuf menjawab pertanyaan ibu dari Abu Hanifah. Abu Yusuf bertanya, wahai Imam, engkau adalah guruku. Kenapa aku yang harus menjawab pertanyaan ibumu? Abu Hanifah mengatakan, Allah berfirman, waqfid lahuma janahadzul. Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Sekiranya aku menjawab pertanyaan ibuku, seolah-olah aku telah menjadi guru bagi ibuku, dan aku tidak mau meninggikan diriku di hadapan ibuku. Oleh sebab itu kau jawab, aku tidak mau menjadi guru bagi ibuku. Karena Allah memerintahkan setiap anak untuk merendahkan diri di hadapan orang tuanya. Tidak ada yang betul-betul memahami hati dan perasaan orang tua ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman kepada anda setiap anak, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu kepada keduanya. Jangan menonjolkan dirimu yang banyak harta di hadapan orang tua. Jangan menonjolkan kecerdasanmu di hadapan orang tuamu. Pangkat dan jabatanmu yang tinggi, lupakanlah itu di hadapan orang tua. Waqfid lahuma janahadzul. Rendahkan dirimu di hadapan keduanya. Sekiranya anda tidak tinggal bersama kedua orang tua, anda tinggal berjauhan dengan kedua orang tua, usahakan setiap hari menelepon keduanya dan buat keduanya tertawa. Apabila datang pagi, telepon orang tua, telepon ibu-ibu. Ajak dia berbicara. Setelah dia tertawa, tutup telepon. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW bersabda, ridullah fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keriduan Allah untukmu, wahai para anak, terletak pada keriduan orang tuamu. Dan kebencian Allah terhadap dirimu pun terletak pada kebencian orang tuamu. Usahakan jamaah sekalian bahwa anda tidak memasuki hari yang baru dalam lembaran usia, kecuali setelah berbicara dengan ayah, dengan ibu. Telepon mereka, buat mereka gembira. Sekiranya anda memasuki hari ini dengan kegembiraan orang tua, hari ini akan menjadi berkah dalam usia. Saya yakin jamaah sekalian, hari ini tidak akan menjadi hari yang naas buat anda. Sekiranya hari ini anda masuki dengan kegembiraan orang tua, esok hari, lusa dan selanjutnya pun tidak akan pernah ada hari naas itu. Tidak akan pernah ada hari malapetaka itu sementara anda memasuki hari-hari ini dengan ridho dan kegembiraan orang tua. Orang tua kita kadang-kadang gak mau tinggal bersama kita. Dia lebih bahagia dengan rumah reotnya. Rumah reotnya di desa jelek sekali, tapi dia lebih bahagia tinggal di rumah ini ketimbang tinggal bersama kita. Kenapa jamaah sekalian? Rumah yang reot ini penuh dengan cerita. Betapapun rumah ini sangat reot, tapi disinilah cerita tentang kita. Disinilah cerita tentang kehidupan kita berawal. Ibu kita tidak ingin hidup di rumah kita yang sangat bagus dan mewah, karena ibu kita ingin mempertahankan sejarah dan cerita yang sedemikian lama. Cerita tentang kita, cerita tentang adik dan kakak kita, bahkan cerita tentang ibu dan ayah kita.